Assalamualaikum para pencinta dunia yang berangkat gelap pulang gelap. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Nah, kali ini saya kembali lagi menceritakan sebuah alur cerita film, di mana film ini secara garis besar membahas aksi balas dendam seorang ayah. Namun balas dendam ini salah sasaran, tapi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Ya udah, agar tidak berterlalu lama-lama lagi, yuk kita mulai aja sekarang yuk. Di awal scene kita disuguhkan seorang kakek dan cucunya sedang berjalan-jalan di depan sebuah gereja. Ternyata kakek ini ingin membelikan cucunya sepeda sebagai hadiah utama di malam Natal tahun ini. Namun karena warna biru kesukaan cucunya tidak ada, kakek dan cucu ini pun pergi meninggalkan tempat itu, berharap mendapatkannya di lain waktu. Nah, sepeninggal dari mereka, pemilik toko pun langsung menelpon rekannya untuk mencari sepeda biru seperti permintaan si kakek dan cucunya tadi. Namun ternyata sepeda yang dijual di emperan itu tak lain tak bukan adalah hasil dari curian mereka dan teman-temannya. Wow, luar biasa. Wih, cuan. Keesokan harinya terlihat seorang anak yaitu Matilda sedang bersama dengan ibunya. Ternyata Matilda ini adalah pemilik sepeda biru yang dicuri tadi malam. Karena sepeda sudah hilang, ibunya pun berniat mengantarkan Matilda ke sekolah naik mobil. Naas nasib badan kurang baik, mobil ibunya malah mogok, rusak, tidak tahu kenapa. Dan tiba-tiba ibunya mendapat telepon dari Markus, yaitu Markus ini adalah ayah dari Matilda. Markus mengabarkan tugas kerja diperpanjang entah sampai kapan. Nah, di sini terlihat nih khawatiran seorang ayah kepada keluarganya. Itu kali ya insting kalau tentara. Wow. Di lain tempat ada seorang ahli statistik yaitu Otto sedang presentasi di depan para klien. Namun karena hasil penelitian yang sedang dipresentasikan Otto dianggap tidak masuk akal, Otto pun akhirnya dipecat dari perusahaan karena gagal meyakinkan para kliennya. Nah, di saat bersamaan Matilda dan ibunya akhirnya memutuskan naik kereta api dan kebetulan bertemu dengan Otto yang sedang menuju jalan pulang. Karena Matilda dan ibunya tidak dapat tempat duduk, Otto menawarkan kursinya kepada ibu Matilda. Namun tiba-tiba sebuah ledakan menghampiri gerbong mereka, dan saat itu juga ibu dari Matilda tewas jadi bangkai tak berguna. Setelah insiden itu, tersisa sakit yang mendalam pada Matilda. Selain shock akan ledakan, Matilda juga mendapati ibunya sudah tidak bernyawa akibat ledakan itu. Di lain tempat, Markus, ayah Matilda, langsung dikabarin akan apa yang menimpa keluarganya, dan dia pun diizinkan pulang. Dan di perjalanan Markus merenungin apa yang terjadi. Why? Namun semua sudah terjadi. Di tempat lain kita melihat Otto, si ahli statistik yang menjadi salah satu korban yang selamat. Dia mencari informasi dari semua identitas korban, dan dia mencoba menganalisa kenapa dan apa penyebab ini semua. Nah, di saat mencari informasi, Otto menemukan bahwa ada salah satu anggota geng motor yang menjadi korban. Otto pun melaporkan semua analisanya kepada polisi karena besar kemungkinan permusuhan geng motor ini jadi penyebab utama insiden ini. Namun karena semua analisa Otto tanpa bukti yang otentik, pihak kepolisian pun mengabaikan semua laporan Otto. Ngana-ngana. Karena masih belum terima akan kematian ibunya, Matilda berusaha mengingat semua yang dilalui Matilda dengan ibunya sebelum kejadian, dan Matilda mencatat dan menempelnya di dinding kamarnya, berharap ia dapat menemukan penyebab utama dari kematian ibunya. Dan di saat yang sama, Markus, ayah Matilda, masih belum bisa tenang. Terkadang bahkan sikapnya jadi terlalu posesif kepada Matilda, yang dapat menyebabkan Matilda semakin bersedih. Di malam harinya, Markus dikunjungin Otto dan temannya bernama Lennart. Di sini Otto merasa bertanggung jawab atas kematian istri Markus karena telah memberikan kursi yang ditempatinya. Di sini Otto berniat menyampaikan semua hasil analisanya kepada Markus bahwa ada kejanggalan dari tragedi itu. Karena Otto melihat ada seseorang berperilaku aneh meninggalkan atau turun dari kereta sesaat sebelum kejadian itu.
Keesokan harinya terlihat Markus yang masih belum bisa terima keadaan bahwa istri tercintanya sudah tiada. Tanpa disadari, Markus melupakan bahwa Matilda sangat membutuhkan kasih sayangnya. Bahkan suatu malam, Markus memukul wajah dari pacar Matilda karena mengantarkan Matilda pulang malam. Nah, lagi-lagi ini menyebabkan Matilda menderita. Aduh, luar biasa tegas. Namanya juga militer, gak usah kaget lah. Di lain tempat kita melihat Otto dan Lennart mengunjungi teman lamanya yaitu Emen. Emen ini merupakan seorang yang sangat canggih dalam dunia perhakeran. Di sini Otto meminta Emen untuk mendeteksi wajah yang dicurigai waktu di dalam kereta. Akhirnya Emen pun sepakat dan terus beraksi. Nah, diperolehlah sebuah wajah yang hampir mendekati 100%. Namun, karena posisi orang yang dideteksi adalah di Kairo dan jauh dari posisi mereka, akhirnya Otto meminta mencari lagi paling tidak 95% kecocokan dari yang mereka curigain. Nah, dan akhirnya Emen pun beraksi kembali. Akhirnya ditemukanlah sesuai dengan yang diminta Otto, yaitu Pelle Olsen. Dan kebetulan Pelle Olsen ini adalah saudara dari Rider of Justice dan bekerja sebagai ahli kelistrikan di stasiun kereta tersebut. Wah, sempurna. Ini orangnya. Singkat cerita, Markus, Otto, Emen, dan Lennart mengunjungi kediaman Pale untuk dimintai keterangan. Meski Pale tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari Markus, Pale dengan sangarnya menodongkan senjata kepada Markus agar mereka meninggalkan rumahnya. Namun di saat berjalan menuju mobil, tiba-tiba Markus kembali berniat menghabisi Pale, yang akhirnya Pale pun jadi bangkai tak berguna. Ada macam-macam. Melihat perbuatan Markus langsung membuat ketiga temannya itu panik dan langsung gugup, dan mereka langsung berinisiatif untuk menghilangkan jejak agar tidak terlacak oleh kepolisian. Namun di saat ingin membereskan, Lennart melihat sosok pria lain di dalam rumah dengan keadaan tanpa sehelai benang pun di dalam tubuh. Kok dalam tubuh sih? Ah, itulah. Dengan posisi seakan-akan ingin disumpel lubang anginnya. Hailah. Oh, mereng dong. Singkat cerita, Markus dan Matilda berdamai dan Markus pun meminta maaf kepada pacar Matilda atas insiden moge muntah lalu. Dan semua pun sudah aman dan Markus serta Matilda sudah mulai kembali akur. Nah, berselang dari ini Markus pun mengumpulkan teman-temannya untuk mencari informasi siapa-siapa yang terlibat atas tragedi itu. Dan sisanya Markus akan menyelesaikan sendiri. Nah, karena mulai detik ini Markus sudah menentukan sikap kalau Markus ingin membalas dendam atas kematian istrinya. Tak lama setelah pertemuan itu, di luar rumah Matilda menemui ayahnya untuk menagih psikiater yang dijanjikan ayahnya. Sontak, Lennart langsung menyodorkan diri seolah-olah dia adalah psikiater yang dijanjikan ayahnya. Dan Lennart pun langsung membawa Matilda untuk melakukan terapi. Sementara itu, di tempat lain, ketua geng Rider of Justice yakni Kurt Olsen terlihat sedang mencari informasi dari Bodaska atau pria yang tanpa busana tadi. Kurt menanyai siapa pelaku dari pembunuh saudaranya yaitu Pale Olsen yang sempat dibunuh Markus tadi. Nah, setelah diancam dan sedikit siksaan, akhirnya Bodaska memberitahu bahwa pelaku pembunuh berteriak memanggil seseorang bernama Emmentaler. Emmentaler ini adalah hacker yang mengidentifikasi wajah. Nah, di tempat lain, Emen sedang fokus menyiapkan peralatannya untuk mencari semua informasi yang dibutuhkan Markus. Namun, karena spesifikasi peralatan yang ada tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Markus, akhirnya mereka pun pergi mengambil peralatan yang ada di markas Emen. Sesampainya di markas Emen, ternyata anak buah Kurt Olsen sudah berada di posisi dan Bodaska sebagai saksi dijadikan petunjuk. Dan tanpa basa-basi mereka langsung memberondong tembakan ke arah Markus dan kawan-kawan. Namun, sebagai militer aktif, Markus dengan sigap merebut senjata dan dengan tenangnya menjadikan kawanan penjahat itu jadi bangkai tak berguna.
Setelah semua peralatan komplit, Eman pun langsung meretas semua data pribadi yang kira-kira terlibat dalam tragedi kereta itu. Setelah semua terkumpul, Markus langsung menentukan target, yaitu Kurt selaku pimpinan komplotan. Lalu berikutnya beberapa lagi yang sudah diperkirakan terlibat. Sehingga semua teman-teman Markus, Otto, Lennart, Eman dituntut agar bisa menggunakan senjata agar di saat aksi berlangsung, walau tidak banyak membantu, paling tidak merepotkan. Di sisi lain juga terlihat bahwa Kurt dan komplotannya sudah mempunyai daftar incaran, yaitu Otto, Lennart, dan Eman. Kurt langsung menunjuk Otto sebagai target awal karena dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, kemungkinan besar akan lebih mudah untuk melumpuhkannya. Nah, alhamdulillahnya Eman si Raja Retas sudah mengetahui rencana dan titik pertemuan mereka, sehingga akan mempermudah Markus untuk mencari titik perkumpulan mereka guna melakukan penyerangan. Ada gunanya juga hacker-hacker. Good. Singkat cerita, Markus dan ketiga temannya langsung bergegas menuju restoran tempat berkumpul Kurt dan gengnya. Di perjalanan, Otto mencoba menasihati Markus agar tidak gegabah dalam bertindak. Akan tetapi, yang didapat Otto malah sesuatu yang tidak terpikir olehnya. Nah, setelah tiba di restoran yang dituju, tak lama dari itu komplotan geng Kurt keluar bersama seorang wanita. Nah, ini menyebabkan Markus menahan serangan sementara waktu, sehingga di saat penyerangan terjadi, Markus hanya bisa menjadikan hanya beberapa anggota Kurt jadi bangkai tak berguna. Nah, berselang dari itu, Markus dan temannya masuk kembali ke mobil menuju jalan pulang. Di sisi lain terlihat Otto sudah sadar dari pingsannya. Markus pun langsung mengajaknya pulang dan masuk ke dalam mobil. Nah, di lain tempat terlihat komplotan itu berkumpul membahas penyerangan tadi malam. Tiba-tiba anak dari salah satu geng itu memperlihatkan video Otto sedang bersama seorang anak perempuan, yang ternyata video itu diupload bernama Sirius. Nah, tak lain dan tak bukan, itu adalah pacar Matilda di dalam akun Instagramnya. Di lain situasi, Lennart dan Bodaska berada di sebuah ruangan, sedang menikmati sebuah makanan sambil mendengarkan cerita perjalanan Bodaska bersama mantan majikannya, yaitu Pale. Namun, betapa terkejutnya Lennart bahwa orang yang sudah tewas tadi akibat kecurigaan Otto tidak pernah menaiki kereta sama sekali di saat tragedi itu terjadi. Ternyata yang Otto lihat itu adalah seorang turis yang sempat diidentifikasi Eman di awal film tadi, yaitu seseorang yang berasal dari Mesir, di mana saat ini dia sedang baru sampai di kediamannya. Assalamualaikum. Ahlan ya habibi. Nah, tanpa berlama-lama, Lennart langsung menyampaikan berita itu kepada Markus. Dan betapa terkejutnya Markus, geng Rider of Justice yang selama ini dianggap biang dari tragedi, ternyata tragedi itu murni sebuah kecelakaan. Betapa menyesalnya Markus atas semua yang sudah dilakukannya akibat semua informasi yang kurang akurat. Di malam harinya, Otto menemui Markus untuk mencoba menenangkan Markus dan untuk mengikhlaskan semuanya, karena Markus masih punya anaknya Matilda yang perlu dibahagiakan. Karena ternyata di sisi lain, Otto juga pernah kehilangan istri dan anaknya akibat kebodohannya. Dan Otto mengatakan Otto sangat iri dengan kesempatan yang dimiliki oleh Markus. Nikmatinlah, kau masih punya anak. Puk. Di lain tempat, Sirius pacar Matilda, di saat ia ingin mengendarai motornya, tiba-tiba Kurt dan anak buahnya menangkapnya dan menggali semua informasi tentang keberadaan Otto. Berselang dari itu, terlihat Markus sedang melihat situasi. Dengan insting prajuritnya, Markus langsung berlari ke dalam rumah. Dan di saat bersamaan, Kurt dan anak buahnya memberondong tembakan ke arah rumah yang ada Matilda dan di saat beberapa anak buah Kurt mulai masuk ke dalam rumah, Markus dengan sigapnya melumpuhkan dan mengambil senjatanya, dan terlihat seakan-akan Markus akan memenangkan peperangan ini. Namun tanpa diduga-duga, ternyata Matilda sudah disandra oleh Kurt karena tertangkap dari persembunyiannya. Setelah Markus sadar bahwa Matilda sudah jadi sandra di luar rumah, mau tidak mau, dengan terpaksa Markus harus membuang senjatanya. Namun, tanpa diduga-duga, keempat teman Markus memberondong tembakan ke arah komplotan Kurt.
Smaga wis goed in fjols. Nah, di saat detik terakhir sebenarnya coach sempat menanyakan apa kesalahannya. Namun karena Markus sudah terlanjur, Markus langsung menjadikan Kurt bangkai tak berguna. Dan beberapa saat dari itu, dengan luka di tubuhnya, Markus mengendong Matilda, berusaha membawa Matilda ke rumah sakit. Nah, di saat itu pula Matilda baru menyadarin berapa besar rasa sayang dan perjuangan ayah untuk memperbaiki semuanya. Begitu sih. Beberapa hari dari itu, bertepatan di malam Natal, mereka berkumpul di rumah Markus, diiringi tiupan nada yang indah dari Emen. Dan Otto juga memberikan Matilda sebuah hadiah sepeda sebagai pengganti sepeda yang hilang di malam itu. Nah, di tempat lain, cucu kakek yang di awal scene juga mendapatkan sepeda dengan warna yang dia inginkan. Dan film pun selesai. Lumayan sih buat tontonan. Lebih seru sih kalau nonton langsung. Ya, ada sedikit adrenalin lah. Cayo.